sini kami dari Divisi Koordinator Fakultas. Sebelumnya kenalin aku Berlin sebagai Kepala Divisi dan partner aku. Saya Wijaya sebagai staf ahli. Oke, untuk selanjutnya siapa aja sih yang menaungi koordinator fakultas itu di setiap fakultasnya? Nah, yang pertama itu ada dari FIPP, itu nanti yang menaungi ada Mbak Dewi dan Mbak Rindi. Nah, lanjut. Nah, yang kedua itu dari Fakultas Fisik itu ada Mbak Tia dan Mbak. Lanjut ke sebelahnya itu ada FEB atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu nanti dari ada Mbak Silva sama Mbak Riha. Nah, itu sebelahnya lagi Fakultas FMA itu ada Mbak Rahma dan Mbak Sita. Lalu untuk Fakultas FBSB itu nanti dinaungi sama Kak Silvi dan Kak Rendina. Dan Fakultas FIKK itu dinaungi oleh Mbak Zahra dan Mbak Marisa. Nah, untuk yang vokasi itu nanti dinaungi oleh Mbak Catingka dan Mas Adi. Nah, yang terakhir Fakultas Teknik itu dinaungi oleh saya sendiri, Mas Agung dan Mbak Muna atau Mbak Siti Nurhanisa. Nah, itu adalah anggota dari divisi Koorpak atau koordinator dari setiap fakultasnya. Lanjut, untuk program kerja dari divisi koordinator fakultas itu nanti ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada sterilisasi grup mahasiswa KIP kuliah. Yang kedua ada grup alumni. Kita membuat grup alumni sebagai bentuk kerjasama dengan alumni untuk menyalurkan informasi tentang pekerjaan juga. Nah, yang ketiga itu ada mekar atau menjalin kerjasama dengan birokrasi fakultas. Nah, nanti di setiap fakultasnya, koordinator fakultas memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dengan birokrasi yang ada di fakultas agar nanti saluran informasinya dapat berjalan dengan lancar. Nah, yang selanjutnya ada informasi yaitu yang sering kita share untuk menginformasikan kepada mahasiswa KIP kuliah tentang KIP kuliah yang pencairan ataupun informasi lainnya. Oke, lanjut yang selanjutnya itu ada kontribusi atau partisipasi, di mana nanti setiap koordinator fakultas memastikan bahwasannya mahasiswa KIP kuliah itu nanti bakal mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh universitas. Nah, yang selanjutnya ada aspirasi. Kita menerima aspirasi dari seluruh mahasiswa KIP kuliah dari berbagai angkatan untuk menyalurkan ke pihak birokrasi. Selanjutnya itu ada presma atau prestasi mahasiswa KIP kuliah. Nanti kita menyebarkan link Google Form untuk sebagai wadah untuk menyalurkan prestasi-prestasi yang sudah teman-teman Hakib dapat. Nah, selanjutnya ada pembuatan grup KIP kuliah. Nah, ini dibuat untuk awal-awal khususnya itu maba. Nah, jadi kita membuat sebagai bentuk tentang informasi ataupun tentang aspirasi dan kontribusi dan partisipasi lain-lainnya. Oke, yang terakhir itu kita ada yang namanya forum group discussion atau FGD. Nah, FGD ini kita dilaksanakan selama 4 kali selama satu periode. Nah, satu kalinya itu nanti bakal digabung antara dua fakultas. Jadi semisal satu kali pelaksanaan itu nanti dari fakultas FT dan Fisikol dan seterusnya. Nah, nanti di dalam forum group discussion ini kita akan menyampaikan mengenai permasalahan KIPK atau informasi mengenai KIPK dan sebagai wadah juga buat teman-teman yang nantinya akan menanyakan atau menanyakan mengenai aspirasi atau permasalahan yang ada di KIPK nanti bisa ditanyakan melalui forum group discussion ini. Seperti itu. Nah, itu adalah program kerja dari divisi koordinator fakultas.
Oke, untuk program kerja atau kegiatan yang sudah berjalan di divisi koordinator fakultas itu semuanya kemungkinan sudah berjalan sesuai dengan program yang ada. Nah, tapi untuk yang masih berjalan sampai saat ini, sampai akhir periode itu, yang pertama pastinya informasi mengenai KIP kuliah. Lalu yang kedua itu ada aspirasi. Jadi kita masih tetap melakukan penyaringan aspirasi terhadap mahasiswa KIP kuliah. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya Presma atau penelusuran prestasi mahasiswa KIP kuliah. Nanti dilaksanakan setiap 1 bulannya, itu bakal ada yang namanya Presma, dan setiap 2 bulan sekali itu akan di-share di Instagram Komuni, seperti itu. Untuk kendala yang dialami dalam pelaksanaan program kerja Koorfak itu, yang pertama itu adalah waktu. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah informasi mendadak. Nah, dan yang ketiga itu adalah sering terlambat dalam pengiriman informasi. Nah, begitu. Nah, gimana sih cara kita buat menjaga semangat atau kekompakan? Nah, kita tuh biasanya sering mengadakan rapim sebulan sekali itu secara offline. Nah, tapi kalau misal dari teman-teman divisi, teman-teman anggota ada yang tidak bisa, itu kadang kita juga secara online juga. Nah, kita juga sering melakukan aktif di grup KIP kuliah, karena kan sebagai koordinator fakultas atau CP pastinya harus dituntut untuk aktif di grup mahasiswa KIP kuliah, seperti itu. Divisi Koorfak ini itu memiliki komunikasi dan koordinasi setiap fakultas sebagai jembatan antara mahasiswa KIPK dengan divisi Koorfak yang nantinya itu akan masuk ke dalam program kerja yang sebagai bentuk salah satu mahasiswa KIP kuliah itu berpartisipasi dan berkontribusi. Menurut aku kunci utamanya yang pertama itu yang pasti kejelasan struktur komunikasi. Nah, nanti dari divisi koordinator fakultas pastinya nanti bekerja sama dengan pihak birokrasi universitas untuk menyampaikan informasi mengenai KIP kuliah yang nanti bakal disalurkan kepada mahasiswa KIP kuliah di setiap fakultasnya. Lalu yang kedua ada yang namanya transparansi informasi atau menggunakan grup aktif atau grup asli untuk mahasiswa KIP kuliah nanti di grup fakultasnya masing-masing di setiap angkatannya. Lalu yang ketiga pasti adanya namanya ketepatan waktu. Ketika kita men-share informasi atau menyalurkan informasi harus sesuai dengan waktunya supaya tidak terjadi yang namanya keterlambatan atau penyampaian informasi yang terlambat, agar nanti mahasiswa KIP kuliah itu dapat mengetahui informasinya dengan cepat dan lebih efisien, seperti itu. Koorfak itu sangat penting ya, karena sebagai jembatan komunikasi dengan mahasiswa KIP kuliah. Tanpa peran Koorfak, informasi dari birokrasi bisa terlambat dan atau terhambat salah tafsir, begitu. Aku sedikit menambahi ya, menurut aku peranan Koorfak itu emang sangat penting karena Koorfak itu sebagai wajah utama dari komuni ataupun penyaluran informasi mengenai KIP kuliah. Jadi peranan Koorfak di sini sangat amat penting karena ketika tidak adanya Koorfak, nanti penyaluran informasi itu bisa saja terhambat atau salah, seperti itu. Oke, kadang kan birokrasi memberikan informasi itu secara mendadak. Nah, gimana sih cara kita buat menanggapi informasi tersebut biar tidak salah tangkap dari mahasiswa KIPK-nya? Nah, kalau kita itu biasanya pasti memahami dulu
informasi yang disampaikan oleh pihak fakultas. Nah, nanti kita melakukan pembuatan broadcast untuk nanti di-share ke fakultas-fakultas di setiap fakultas nanti. Nah, untuk penyebaran broadcastnya nanti kita bakal menekankan kembali biar konteks informasi yang disampaikan itu sesuai dengan informasi yang ada di birokrasi seperti itu. Itu divisi Koerpak itu sering kali mendapat pertanyaan dari mahasiswa baru ataupun dari mahasiswa lama yang sedang dalam proses, kayak misal mahasiswa lama sedang mau yudisium. Nah, itu dia bertanya tentang bagaimana cara mengurus beasiswanya supaya dia bisa yudisium. Nah, selanjutnya seperti mahasiswa baru itu dalam mendaftar KIPK kuliah. Mahasiswa baru mendaftar KIP kuliah itu harus mengerti langkah-langkahnya. Nah, dengan kita membantu menjawab itu, kita bisa memberikan sebuah informasi yang valid dan tepat sesuai dengan pendaftaran yang di zaman KIPK kuliah. Izin menambahkan ya, nah gimana sih cara kita untuk tetap profesional dalam menjaga empati di situasi seperti itu. Seringkali kan dari koordinator fakultas itu menerima banyak sekali pertanyaan yang masuk. Nah, kita nanti bakal menyebar yang namanya Q&A. Jadi Q&A yang sama nanti bakal dijadikan satu, nanti kita jawab satu persatu untuk dijadikan broadcast. Jadi broadcastnya nanti bakal di-share melalui grup-grup fakultas di setiap fakultasnya, di setiap angkatannya seperti itu. Nah, itu dia adalah sharing dari divisi kita, divisi Koerpak. Cukup sekian dari kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di divisi selanjutnya.